Selamat datang dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Hari ini kita akan memasuki pada bagian yang kedua, pada penerapan model pembelajaran daring berbasis collaborative skill. Nah, pembelajaran ini untuk pada kesempatan hari ini adalah tentang jigsaw online. Sebenarnya banyak yang bisa diterapkan ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring dengan berbasis collaborative skill. Bisa dengan jigsaw online, bisa dengan number head together online, dan beberapa metode yang lain. Namun secara spesifik pada bagian ini atau bagian yang kedua ini kita akan mendiskusikan dan membahas tentang penerapan model pembelajaran daring berbasis collaborative skill yang pada metode jigsaw online. Saya berharap ketika Anda mempelajari video ini, maka Anda akan memahami konsep metode jigsaw secara umum, kemudian memahami potensi metode jigsaw dalam mengembangkan collaborative skill secara online, serta memahami langkah-langkah jigsaw secara online, di mana pada pembahasannya nanti kita akan melewati persiapan step by step dalam penerapan metode jigsaw online ini. Nah, seperti pada video sebelumnya, saya sebutkan bahwa metode ini pengembangan dari penelitian kami, di mana sudah kami publikasikan di Jurnal Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang tentang judulnya yaitu pengembangan model pembelajaran daring berbasis collaborative skill, di mana di dalamnya metode yang digunakan adalah metode jigsaw online. Nah, konsep jigsaw sekarang yang kita bahas. Jigsaw ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajarannya. Kenapa rasa tanggung jawab? Karena di sini yang menjadi kunci adalah kualitas kerjasama. Kualitas kerjasama atau kualitas kolaborasi di masing-masing siswa atau mahasiswa. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan secara discovery, namun juga mempersiapkan diri untuk memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada kelompok anggota yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua kata kunci, yaitu dua kata kunci utamanya adalah pada mempelajari materi ini, dan kata kunci keduanya yaitu mengajarkan materi. Nah, ada proses discovery di sini yang dilakukan di dalam kelompok, serta proses saling mengajarkan materi di dalam kelompok. Kunci keberhasilan jigsaw adalah adanya saling ketergantungan, tapi ketergantungan ini namanya adalah ketergantungan positif atau interdependence. Positif interdependence. Artinya apa? Setiap siswa ini bergantung pada anggota tim untuk memberikan informasi yang diperlukan supaya memiliki pemahaman yang utuh. Ini kata Slavin. Jadi memang proses dari kolaborasi ini tidak bisa hanya sekedar titik jasa, misalkan ada anggota kelompok yang pasif tidak mau mempelajari materi, terlebih lagi tidak mau menyampaikan materi, maka tidak akan berjalan. Sehingga dengan treatment yang diberikan oleh guru yang baik, maka akan terbangun dengan sendirinya kemandirian ilmiah dari seorang siswa untuk mempelajari referensi yang mereka dapat. Dari apa yang mereka dapat, dibaca, direnungkan, diilhami, dipikirkan secara kritis, kemudian dikomunikasikan. Sehingga dalam pembelajaran ini, keterampilan abad 21 yang disebut dengan 4C, mulai dari critical, ini akan keluar pada saat mereka mengalami proses literasi atau membaca dan memahami materinya. Kemudian kreatif. Kreatif itu muncul pada saat mereka menuliskan diskusinya. Menuliskan, kemudian merangkai kata, atau juga merangkai kalimat pada saat menjelaskan. Kemudian communication, tentu di sini kunci juga karena ada fase di mana siswa menjelaskan kepada siswa yang lainnya, dan yang terakhir adalah collaboration. Nah, collaboration inilah yang akan
mempengaruhi kualitas dari materi yang disusun oleh kelompok ahli seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan antara model jigsaw online dan model jigsaw secara offline. Yang sebelah kanan, ini adalah yang offline, yang sering kita temui di dalam kelas, di mana pada pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok misalkan. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka akan dikumpulkan, misalkan nih ini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, atau merah, biru, hijau. Yang merah dikumpulkan dengan merah, yang biru dengan biru, yang hijau dengan hijau. Nah, pada proses inilah mereka kemudian mencari materi secara discovery, bukan secara inquiry ya, tapi secara discovery. Mereka akan menggali berbagai referensi, kemudian merangkainya dalam suatu laporan yang bisa dipahami secara komprehensif oleh kelompok ahli. Kemudian dari kelompok ahli mereka kembali lagi ke kelompok awal, terus kemudian mereka saling memberikan materi. Nah, disinilah yang dimaksud dengan ketergantungan. Jadi kalau misalkan ada satu merah, misalkan satu merah dari kelompok 4, misalkan di sini, satu merah dari kelompok 4 yang ini misalkan, dia tidak menjalankan perannya dengan baik, maka pemahaman dari kelompok 4 ini akan jadi kurang. Begitu juga misalkan ada di sini anak perempuan dari kelompok 1, ketika mengkaji materi di bagian kelompok ahli dia tidak berperan dengan baik, tidak mengikuti dengan baik, maka pemahaman materi pada kelompok 1 juga akan berkurang. Disinilah yang menjadi kunci betapa bagusnya metode jigsaw ketika dilakukan dengan maksimal, semuanya bisa berperan, menunjukkan effort yang lebih, maka semua kelompok awal itu akan mendapatkan kualitas pembelajaran yang bagus. Nah, bagaimana kemudian yang menentukan kualitas dari proses discovery dari kelompok ahli? Tentu tidak terlepas dari peran pendidiknya atau peran gurunya dalam mengembangkan keterampilan kolaboratif dalam diri siswa. Untuk itu di sini, jika dilihat pada proses jigsaw secara online, Anda bisa lihat bahwa ada proses forming, ada proses functioning, ada proses formulating, ada proses fermenting. Ini adalah kunci-kunci sukses pada pembelajaran kolaboratif, di mana internalisasi prinsip kolaboratif dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu akan berperan dengan baik, memberikan masukan, mengoreksi jawaban teman, bukan mengoreksi, mengevaluasi ya lebih tepatnya. Mengevaluasi jawaban teman, dilihat, oh ya kasih masukan, saling melengkapi dengan argumen-argumen, kemudian setelah itu diformulasikan dalam sebuah hasil laporan diskusi, disimak secara bersama-sama melalui software, misalkan dalam Google Slide atau Google Docs, dikoreksi secara bersama, disusun secara bersama, semuanya bisa berperan di situ. Kemudian fermentingnya adalah ketika mereka mempresentasikan dan mengembangkan gagasannya di dalam kelompok. Maka apa yang ada pada 4F di sini, ini akan mendukung 4C abad 21 dan berperan maksimal dalam proses jigsaw. Ini yang saya maksud. Jadi kami melihat potensi jigsaw ini sangat bagus sekali ketika kita berusaha mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan kolaborasi siswa. Dalam hal ini adalah calon pendidik, mahasiswa pendidikan. Sehingga mereka akan merasakan, oh seperti ini dalam menyusun kelompok, oh seperti ini dalam rangka kemudian memunculkan fungsi-fungsi atau memaksimalkan fungsi-fungsi anggota dalam kelompok. Terus kemudian bagaimana hasil pemikiran-pemikiran itu diformulasikan secara runtut, dibaca, satu menyusun, yang satunya membaca, terus kemudian oh ini kurang bagus bahasanya, kurang halus, nanti membingungkan dan sebagainya. Itu bisa saling menambahkan. Biasanya di situ mereka akan saling menghormati. Izin ya, ini tak betul kan ya, seperti itu. Mohon izin, ini saya revisi ya, gitu. Saya bacanya kayak ini. Menurut kalian ini dibaca bisa langsung dipahami tidak ya? Sepertinya kok tidak. Kita perlu baca ulang ini. Nah,
peran-peran seperti itu yang perlu dimunculkan dalam pembelajaran Jigsaw ini sehingga prosesnya akan menjadi lebih maksimal. Oke, kembali pada pembahasan ini, di mana Jigsaw ini memiliki potensi yang bagus dalam mengembangkan collaborative skill siswa. Bagaimana urutan-urutan atau fase-fase proses dari Jigsaw online ini mengilhami berbagai kebutuhan dari keterampilan kolaboratif seperti ini. Nanti di sini kita akan membahas juga tentang bagaimana proses penyusunan kelompok. Jadi dalam video ini akan dibahas tuntas nanti mulai dari pengumpulan email, bagaimana melakukan perankingan yang objektif, pembagiannya merata, bagaimana membentuk kelompok diskusi, membentuk tim itu di mana ada beberapa peran ini yang perlu dipastikan. Seorang calon pendidik akan merasa, oh saya harus tetap bersama dalam kelompok karena kelompok ini membutuhkan saya. Nah itu nanti yang akan diajarkan ke murid-murid mereka ketika calon mahasiswa ini sudah lulus. Bisa juga ketika magang misalkan. Mendorong semua anggota berpartisipasi aktif. Tentu di sini butuh motivasi ya, karena memang di dalam kelompok akan selalu ada orang-orang atau oknum-oknum yang dia hanya ingin numpang saja, tidak mau terlibat dalam proses diskusi. Nah, di sini perlu dimotivasi secara bersama, dimintai pendapatnya, dipanggil namanya. Mungkin kalau dalam pembelajaran Jigsaw secara offline, secara tatap muka, biasanya guru datang dengan menyentuh pundaknya untuk memberikan feedback gitu ya. Oke, good, memberikan apresiasi dan seterusnya. Maka di sini apa yang biasanya dilakukan guru itu akan otomatis muncul ketika kita memotivasi di sini dalam bentuk farming. Kemudian menunjukkan dukungan. Menunjukkan dukungan itu apa? Artinya pada proses functioning ini semua anggota itu akan berusaha untuk ingin berperan. Itu yang menjadi kunci. Menunjukkan arahan, saling berkoordinasi apa yang harus dilakukan, step-nya gimana. Saling koordinasi itu bukan otorisasi. Kalau otorisasi ada satu anggota ketua kelompok misalkan, dia akan mendoktrin teman-temannya secara otoriter, Anda harus ini, Anda harus ini, Anda harus ini. Bukan garis perintah ya, tapi garisnya lebih garis kolaboratif. Sehingga mereka ketika menunjukkan dukungan, menunjukkan peran, saya akan memberikan ini bagaimana. Nah itu kemudian akan terkoordinasi dengan baik. Termasuk motivasi di dalam kelompok. Nah, berikutnya adalah mengenai formulating skill. Nah, formulating skill ini mulai dari diskusi di dalam kelas, terus kemudian dirangkum, ditulis secara bersama pada bagian-bagiannya di Google Slide atau di Google Docs. Kemudian ada teman yang juga mengkoreksi pemikiran temannya yang lainnya, barangkali ada yang kurang sesuai secara teori maupun kurang sesuai ketika pemahaman dipahami gitu ya, secara kalimat susunannya perlu diparafrase ulang atau tidak. Nah, itu prosesnya memang di sini. Kemudian pelaksanaan elaborasi, memisah-misah. Oke, saya akan mengambil bagian ini karena belum ada yang ngambil. Itu juga penting. Itu juga penting. Jadi tidak kemudian ngikut di dalam kelompok apa saja yang dilakukan kelompok, tapi secara mandiri siswa akan memiliki pikiran ya, di sini siswa akan memiliki pikiran bahwa dia akan mencari kekurangan atau mencari celah, sehingga setelah dia menemukan celah mungkin dia akan memisah dari kelompok itu untuk mengambil bagian itu. Bukan memisah kemudian kabur dari kelompok, tapi memisah untuk kemudian mengambil celah itu dan mengisinya. Ini yang penting. Sehingga peran dosen di sini adalah bagaimana melihat ketika ada diskusi, terus kemudian dilihat ada celah itu bisa dipancing. Sudah ada yang mikir ini belum? Nah, misalnya sudah ada yang memikir apa gitu. Nah nanti dari anggota ini akan berinisiasi atau mengambil inisiatif untuk memecahkan diri. Oke, saya akan keluar dulu sebentar untuk mencari referensi. Nah, misalkan seperti itu.
keluar dari topik ya, bukan keluar dari Zoom dan lain sebagainya, tapi keluar dari topik sebentar untuk mempelajari topik itu. Kemudian formulating yang berikutnya adalah penolong memori dan pemahaman, di mana tidak ada anak yang mendominasi kemudian memberikan pemahaman penuh dari awal sampai akhir ke temannya, tapi lebih ke berpikir bersama ketika ada temannya yang lupa, kemudian diingatkan dulu kayaknya kita pernah ini deh, ada yang punya catatan ini dan sebagainya. Maka di sini akan muncul bukan sekedar proses memori saja, tapi multidisiplin ilmu bisa saja muncul. Misalkan dalam membahas ekonomi kerakyatan, bisa muncul tentang ekonomi makro, bisa muncul tentang ekonomi moneter, sehingga akan ada multidisiplin di dalamnya. Kemudian memberikan bantuan pada anggota dengan cara menyelesaikan masalah tugas. Bantuan pada anggota cara menyelesaikan tugas. Jadi hanya caranya, bukan dibantu menyelesaikan tugasnya, tapi ditunjukkan caranya. Seperti ini loh, coba kamu lanjutkan seperti ini, nah dan seterusnya. Terus kemudian berpikir kritis dalam fermenting atau menuliskan gagasan atau mengembangkan gagasan ini menjadi penting. Kenapa harus ada Google Slide atau Google Doc? Google Slide atau Google Doc. Nah, kedua aplikasi ini juga mirip kalau dengan Office 365. Kita bisa berkolaborasi di sini. Nah, hasil tulisan itu disusun secara bersama. Bukan ada sekretaris yang nulis. Saya masih ingat dulu ketika pembelajaran model konvensional, ketika berbagi kelompok, misalkan bekerja dalam kelompok, selalu ada ketua kelompok, penunjukan ketua kelompok oleh gurunya. Kemudian ketua kelompok itu akan memerintah anggotanya, dibagi tugasnya, kemudian mengerjakan masing-masing, terus dikumpulkan laporannya jadi satu. Itu bukan proses kolaborasi, itu proses pembagian tugas. Itu hanya pembagian saja, tidak ada pemahaman secara bersama. Mungkin yang dibagi tugas akan memahami bagian itu, tapi tidak memahami bagian yang lain. Begitu juga ketua kelompok malah bisa jadi tidak memahami sama sekali, karena dia hanya memberikan instruksi kepada teman-temannya. Disitulah pentingnya software pendukung atau media pendukung dalam proses kolaborasi ini. Nanti kami juga akan menjelaskan pada bagian akhir video ini tentang secara teknis bagaimana kita memaksimalkan Google Slide, Google Doc, Office 365 seperti itu ya. Mereka hampir sejenis. Kemudian dalam penyusunan laporan secara bersama. Dalam hal ini adalah memaksimalkan keterampilan fermentingnya. Hal ini perlu dikaji berkali-kali, perlu dilakukan penerapan metode ini, kemudian dievaluasi, diperbaiki pada metode berikutnya. Nah, dalam pelaksanaan jigsaw online atau jigsaw daring ini, beberapa media yang dibutuhkan adalah yang pertama video conference dengan fitur pembagian kelompok. Ini penting, sehingga tidak bisa semua conference digunakan. Yang sangat proper adalah Zoom, karena Zoom memiliki pembagian kelompok dalam namanya breakout room. Kemudian Google Sheet untuk pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok ini dilakukan oleh siswa itu sendiri atau mahasiswa dalam ini, bukan gurunya, bukan dosennya, tapi mahasiswanya. Maka di sini keterampilan formulatingnya mereka akan ketemu, gitu ya, dalam pembentukan kelompok. Kemudian Google Slide sebagai lembar kerja. Ini bisa dalam bentuk Google Slide, bisa dalam bentuk Google Docs, bisa Google Docs. Kemudian Learning Management System bisa, ini opsional sifatnya. Bagus ada, kalau ada nanti semuanya akan terekam dengan baik. Contohnya apa? Bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Moodle. Kalau di UNJ kita menggunakan namanya Bismart, itu basisnya Moodle, dan yang lainnya. Nah, berikutnya kita juga membutuhkan Google Form untuk mengevaluasi, bisa Quizzes, bisa Kahoot, bisa Interact, banyak ya jenisnya, fleksibel kalau ini.
Yang penting selalu ada evaluasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan Zoom ini kenapa penting selain dari adanya fitur breakout room. Ada satu media online, online news ya, yang saya temukan dalam artikelnya. Dia pernah meriset bahwa ternyata penggunaan Zoom itu membutuhkan bandwidth yang paling kecil dibandingkan yang lainnya. Ada Skype, ada Hangout, ada Webex, mungkin juga ada Google Meet gitu ya. Tapi yang paling ringan itu justru Zoom ternyata. Sehingga secara ekonomi pendidikan ini bisa dihemat. Hasilnya maksimal, tapi dananya bisa dihemat. Hanya dengan 700 kbps, itu Zoom sudah bisa berjalan melakukan semua aktivitas ini dalam breakout, kemudian memfasilitasi share screen dan lain sebagainya. Akan sangat mudah. Nah, ini adalah perbandingan mengenai bagaimana menerapkan metode Jigsaw secara online jika dibandingkan dengan Jigsaw secara offline atau secara klasikal. Nah, pada klasikal, siswa atau mahasiswa dikelompokkan ke dalam tim di mana satu tim terdiri atas 5 sampai 6. Langsung sudah dikelompokkan di kelas karena mereka memang sudah ada di kelas posisinya kan, sudah ada di kelas. Terkadang guru ketika melakukan jigsaw, pembagian kelompok ini diserahkan kepada siswa begitu saja, langsung dibagi. Bilang, silahkan membentuk kelompok, kadang berdasarkan baris, kadang berdasarkan tempat duduk. Nah, itu yang kurang tepat dalam jigsaw ini. Karena jigsaw itu membutuhkan kelompok yang heterogen, sehingga pengumpulan email siswa ini menjadi langkah awal dalam kolaborasi ini, dalam online. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda-beda, langsung pada ini. Tapi kita enggak. Dalam ini dibuat perankingan, kemudian perankingannya diatur berdasarkan kemampuan kognitif. Sehingga nanti ada dalam kelompok itu, mereka anggotanya akan variatif, lengkap. Ada anak yang sangat pintar, sampai ada anak yang sangat kurang. Sehingga persebarannya akan merata. Persebarannya nanti akan merata. Misalkan nih, ada anak A ini yang paling pintar, kemudian E ini yang paling kurang gitu ya. Terus nanti dalam pembagian ini kelompok awal, nah nanti pada kelompok ahli, jangan A-nya dikumpulkan dengan A, tapi dikombinasikan dengan anggota yang lain. Gitu. Dikombinasikan dengan anggota yang lain. Sehingga di dalam kelompok ahli pun, itu isinya juga variatif. Tidak yang A kumpul dengan A saja, maksudnya yang secara kognitif dia bagus, terus kemudian secara kognitif ini rendah, yang rendah kumpul dengan yang rendah saja, tidak, tapi semuanya akan tetap heterogen. Nah, di situ adalah kuncinya dosen atau guru dalam membuat aturan pembentukan kelompok. Mereka tidak sadar untuk kemudian dikombinasikan, mereka tidak akan sadar. Tiap orang dalam tim, kalau dalam konvensional, diberikan materi yang ditugaskan. Nah, pada tahap ini mungkin kita masih dalam bentuk forming ya, mereka akan menyusun kelompok berdasarkan variasi kemampuan. Kemudian anggota tim yang berbeda telah mempelajari bagian sub yang sama bertemu dengan kelompoknya, langsung seperti itu. Tapi kita jelaskan dulu tujuannya seperti apa, ini yang penting, tujuannya disampaikan dulu. Sehingga memang kesannya untuk yang kolaborasi online dengan menggunakan metode jigsaw, ini prosesnya memang lebih panjang daripada kolaborasi secara klasikal. Nah, metode jigsaw dalam kolaborasi klasik ini setelah selesai diskusi, maka tiap ahli anggota kembali ke kelompok asal dan kemudian saling mengajari. Nah, mungkin kalau pada tahap itu, di tahap yang kelima, jigsaw online ini masih pada tahap pengelompokan siswa dalam breakout room untuk saling mengenal dulu anggotanya di dalamnya ada siapa saja. Kemudian memasukkan email siswa dalam Google Slide untuk membuat laporan, kemudian memotivasi kelompok dengan menginternalisasi. Nah, breakout ini bukan guru yang memindahkan, tapi si mahasiswa akan secara mandiri. Mahasiswa mandiri pindah. Hanya dengan instruksi saja. Enaknya dalam penggunaan fiturnya Zoom dalam breakout room, kita bisa memberikan broadcast chat.
Jadi ada yang sifatnya personal chat atau PC, ada yang sifatnya BC atau broadcast. Kalau broadcast, Anda sekali mengirimkan pesan, maka semua kelompok dalam breakout akan menerima pesan itu. Sehingga hanya dalam satu kali aba-aba, misalkan, silahkan semua masuk dalam breakout. Nah, mereka akan di breakout semua. Mereka akan secara mandiri memilih sesuai dengan instruksi kita di awal. Nah, setelah itu, misalkan di breakout waktunya sudah selesai, kita tinggal memberikan broadcast kembali. Waktu diskusi kurang 5 menit, persiapkan yang sudah selesai bisa masuk ke room utama. Nah, kemudian masuk ke room utama. Jadi, broadcast itu akan diterima oleh semua siswa, meskipun mereka pada room yang berbeda-beda. Nah, berikutnya, siswa mengembangkan gagasan, kemudian presentasi dalam kelompok, ini yang mengajari ya, fermenting. Kemudian pengajar memberikan verifikasi materi, jangan lupa diberikan verifikasi. Ini penting sekali untuk memvalidasi validasi materi. Jadi materinya sudah benar belum? Nah, dan mahasiswa itu akan selalu membutuhkan itu. Saya masih ingat beberapa kali dalam evaluasi pembelajaran di perguruan tinggi melalui MONEF PBM, mahasiswa selalu memberikan komentar yang positif ketika dosen memberikan feedback, memberikan verifikasi materi yang telah didiskusikan, sehingga mereka ngerti mana yang benar, mana yang tidak. Ketika mereka benar, ada rasa pride, ya, ada rasa bangga pada dirinya bahwa pemikirannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dosennya. Kalaupun mereka salah, mereka langsung bisa mengetahui, oh saya kurangnya di bagian ini, pemahaman saya salah mungkin karena perspektif yang saya gunakan kurang tepat, misalkan seperti itu. Jadi bagaimanapun juga dalam setiap pembelajaran, meskipun mahasiswa atau siswa secara aktif mereka berdiskusi, menyusun materi, mendiscovery materinya, kemudian menyampaikannya di dalam kelompok-kelompok itu, bukan berarti dosen sama guru itu hanya berperan sebagai pembagi kelompok, bukan, tapi tetap harus berperan sebagai pembimbing yang baik. Di awal membagi kelompok, di tengah-tengah memberikan motivasi, menanamkan prinsip kolaborasi. Saya ulangi, menanamkan prinsip kolaborasi. Di bagian belakang akan kami tunjukkan, menanamkan prinsip kolaborasi. Ini sangat penting. Karena apa? Mahasiswa kadang kurang memahami ini. Kurang memahami prinsipnya dalam berkolaborasi itu apa saja. Nah, kemudian memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan mereka. Nah, pada pembentukan kelompok memang menurut metode assessment rank list method dari Kagan dan Kagan, itu memang kelompok itu harus heterogen. Cuma bedanya dalam jigsaw online ini tidak pure dilakukan oleh pengajar, mereka hanya mematuhi, tapi karena mereka adalah calon pendidik, Anda dalam hal ini adalah calon pendidik juga, maka Anda harus membentuk kelompok sendiri dengan memahami prinsip-prinsipnya. Nah, lantas apa yang harus dilakukan dosen? Yang pertama adalah membuat daftar mahasiswa. Daftarnya ada dua, yaitu daftar berdasarkan urutan presensi dan daftar berdasarkan perankingan. Nah, perankingan ini bisa didapatkan dari mana oleh dosen? Bisa melalui pretest, bisa juga melalui hasil evaluasi sebelumnya. Penting ini ya. Nah, berikutnya memberikan klaster dan kode pada mahasiswa. Klaster itu apa? Klaster inilah yang akan menjadi kunci membuat mereka bisa heterogen dalam kelompok. Kemudian memberikan persyaratan pembentukan kelompok sehingga mampu membentuk kelompok namun tetap heterogen. Kuncinya di situ. Kemudian mengisi slot anggota dalam kelompok. Nah, media pendukung yang tidak kalah penting adalah timer dan video materi. Ini sangat penting sekali. Kami sampaikan di sini sangat penting. Kenapa? Penyajian materi yang mungkin tujuan pembelajaran atau dalam hal apersepsi,
sebaiknya memang bisa diberikan dalam tampilan video, sehingga akan membuat mereka lebih tertarik. Dan ketika mereka bekerja dalam kelompok, nah, di sini bekerja dalam kelompok, yang mereka butuhkan adalah timer. Sehingga mereka akan bisa menggunakan waktu dengan sangat baik. Berusaha, oh berapa lama saya harus kemudian searching materinya, berapa lama saya harus menuliskan ini, dan lain sebagainya. Terlebih lagi dengan Google Doc, itu ada beberapa kelebihan. Salah satunya adalah adanya fitur voice typing, atau bisa mengetik hanya dengan didekte. Didekte. Nah, mahasiswa dalam merangkai draft awalnya, mereka bisa membaca referensinya, kemudian dalam Google Doc tinggal baca saja pemikirannya. Bukan baca ya, tapi lebih pada ke menyampaikan pemikirannya dalam bentuk kalimat. Maka di sini semua akan terakomodasi. Contoh, bagi anak dengan gaya belajar visual, visual akan bisa memahami dengan mudah dengan adanya video materi. Kemudian ada anak auditori, ini akan lebih mudah ketika dia mendikte. Dan kalaupun ada anak yang dia cenderung kinestetik, dia akan membuat draftnya dalam bentuk ketikan. Maka dengan demikian, semua akan terakomodasi dengan baik melalui metode ini. Dengan metode Jigsaw Online, memanfaatkan semua fitur teknologi, mulai dari fitur Zoom, dengan berbagai breakout metode atau istilahnya fitur-fitur tambahan yang seperti breakout, sharing screen, kemudian yang baru ini ada whiteboard, itu sangat maksimal, bisa digunakan. Kemudian dengan Google Doc, bagi anak yang lambat ngetiknya, ya, kinestetiknya kurang bagus, tapi secara auditori bagus, dia bisa mendikte. Bagi anak auditori, bagi anak visual juga bisa menambahkan video di dalamnya. Bagi anak yang kinestetik bisa ngetik. Jadi semua gaya belajar bisa terakomodasi dengan baik dalam pembelajaran ini. Tentunya dengan media pendukung. Nah, langkah-langkah Jigsaw yang pertama tadi sudah disinggung di awal, bahwa intinya yang pertama adalah pengumpulan email siswa atau mahasiswa. Yang kedua, lakukan perankingan berdasarkan kemampuan kognitif. Ingat bahwa menurut prinsipnya Kagan dan Kagan tadi, bahwa kelompok yang baik adalah kelompok yang heterogen, memiliki kemampuan yang beragam dalam kelompok. Membentuk tim yang terdiri 5-6 orang dalam proses forming, menjelaskan tujuan pembelajaran, memasukkan siswa pada kelompok online atau breakout room. Breakout sudah kita susun, mereka bisa masuk sendiri. Kemudian memasukkan email siswa pada lembar kerja di Google Slide, bisa Google Doc juga, agar mereka bisa berkolaborasi di situ. Kemudian menginternalisasi prinsip pembelajaran. Functioning ini perlu ya, menginternalisasi prinsip pembelajaran. Dalam prinsip-prinsip itulah nanti yang akan selalu ditekankan pada mahasiswa, bahwa ingat loh, dalam kerja kelompok itu tidak sekedar mengerjakan tugas masing-masing. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang kuat, sehingga nanti kerja kelompok itu akan berkualitas. Kemudian menginternalisasikan prinsip pembelajaran kolaboratif. Kemudian siswa menuliskan hasilnya dalam bentuk formulating. Kemudian hasil diskusi itu juga disampaikan secara kolaboratif. Kemudian mengembangkan gagasan atau experimenting, dan pengajar memberikan verifikasi. Nah, ini adalah contoh dari metode pengelompokan menggunakan syarat-syarat tertentu sehingga siswa dapat berkelompok secara heterogen. Sebelah kiri ini adalah list berdasarkan kemampuan kognitifnya. Anak dengan peringkat ranking 1 sampai 30 misalkan. Terus kemudian kasih kode Capricorn, misalkan Aquarius, Pisces, dan seterusnya. Dibagi secara merata. Nah, setelah itu diberikan syarat. Contoh syaratnya seperti ini. Ini bisa Anda modifikasi kembali dengan kode-kode yang lainnya. Dalam hal ini, kita kembangkan seperti ini. Contoh, setiap kelompok harus memiliki 1 Capricorn dan 1 Aquarius.
satu Capricorn, dan satu Aquarius. Berarti ada anak yang kemampuan tinggi, ada anak yang berkemampuan sedang. Pisces harus berada di air. Nah, Pisces harus berada di air. Pisces itu mana? Oh, ternyata ada di tengah. Terus kemudian Singa boleh memilih bebas kelompoknya, Leo. Ini sesuai dengan karakternya ya, si Raja Hutan gitu ya. Dia bisa milih kemana saja. Kenapa? Karena dia adalah anggota tengah. Dia mau masuk di mana saja bisa. Lebih dari satu dalam satu kelompok pun masih mungkin. Kemudian Aries tidak boleh kena air atau Aquarius. Nah, Aries tidak boleh ketemu dengan Aquarius. Kenapa? Karena mereka kelompok tengah tapi yang hampir tinggi. Memungkinkan untuk apa? Kalau sudah ada ini, sudah ada yang ini, harapannya itu keisi sama yang ini, Leo atau Cancer, bukan Aries, bukan Pisces, tapi keisinya adalah Leo atau Cancer. Cancer bisa hidup dimanapun, dia bisa berteman dengan Leo atau Capricorn di darat. Virgo dan Libra merupakan sosok yang sangat bijaksana. Bijaksana itu apa? Biasanya si Virgo sama si Libra, dia akan kemudian menunggu sejenak untuk melihat teman-temannya memilih kelompok. Karena dia adalah kelompok yang bisa dianggapnya ini adalah opsional, kemungkinan probabilitasnya di sini sangat tinggi, probitnya sangat tinggi, maka dia bisa berada di antara-antara ini. Tapi sedangkan dalam satu kelompok harus ada yang pinter satu, yang kurang satu, gitu. Ini harus terlengkapi. Taurus sebaiknya tidak bertemu dengan Leo. Nah, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa, ketika mereka sudah masuk dalam kelompok, mereka mengubah namanya dalam kelompok itu. Contoh, KI2D Alwi. Maksudnya apa? Kelompok inti pada kelompok kedua, dan saya posisinya di urutan keempat Alwi. Nah, seperti itu. Ini akan memudahkan Anda membuat breakout-nya, kelompok intinya atau kelompok ahlinya sendiri, kelompok materinya sendiri. D itu kelompok materi. Jadi ada dua kode di sini, kode KI dan kode D, di mana KI ini adalah kelompok inti, kemudian D atau kode huruf, bisa A, B, C, D, ini adalah materi. Gitu. Anda akan mudah untuk mengelompokkan ini. Nah, ini adalah contoh dari persiapannya. Misalkan data dari email mahasiswanya sudah dikumpulkan, mereka tinggal dikasih link, mereka ngisi sendiri, sudah akan tersusun kelompoknya. Terus kemudian jangan lupa mereka ditambahkan dalam kertas kerja dan juga dalam Excel. Jadi ada dua yang dimasukkan, masukkan di Excel dan masukkan di Docs. Kalau di Docs ini adalah untuk kerja kelompok, sedangkan Excel untuk pembagian kelompok. Begitu. Semoga sampai di sini cukup bisa dipahami ya, terkait dengan proses persiapannya. Nah, ini adalah contohnya di mana kita sudah melakukan perankingan, kemudian mahasiswa akan mengkopas. Kopas, apa kopas? Copy dan paste. Copy dan paste. Pada kolom-kolomnya, misalkan namanya di sini di-copy ke sini, yang ini masukkan ke sini, dengan persyaratan tadi di awal, maka akan terbentuk kelompok yang heterogen. Setelah itu disusun, dibuat breakout-nya, ini gambaran umumnya, nanti akan saya berikan video terkait dengan bagaimana tutorial untuk membuat breakout-nya. Jadi di sini dibuat breakout-nya sesuai dengan kelompok intinya, kemudian jangan lupa pada bagian option, pada bagian option yang dipilih adalah allow participant return to the main session at any time. Artinya apa? Mereka bisa kembali ke kelompok inti sewaktu-waktu. Kalau kita perintah, dia bisa kembali. Nah, disinilah kuncinya. Ketika kita memberikan broadcast pengumuman, maka mereka bisa pindah-pindah kelompok, pindah-pindah room. Kemudian out room close automatically after 60 minutes. Nah, ini adalah ketika mereka kerja pada kelompok ahli. Pada kelompok ahli bisa kita set waktunya, bisa, atau kita membuat ini apa namanya, pengumuman dalam bentuk broadcast. Ada dua cara. Di awal kami mencoba menggunakan broadcast. Ketika mereka sudah paham, sudah bisa di pembelajaran
yang lain dengan metode yang sama, kami langsung menggunakan timer dan mereka sudah paham. Memang hal baru itu membutuhkan adaptasi, tapi ketika kita sudah melakukan berkali-kali sudah akan menjadi kebiasaan. Kemudian notice me when the time is up, artinya apa? Ketika waktunya sudah hampir habis, mereka akan mendapatkan peringatan, waktunya kurang ini. Gitu. Nah, bisa juga ditambahi countdown after closing breakout room. Jadi ini akan memberikan countdown. Sayang di sini satuannya hanya second ya, hanya detik saja yang bisa dimasukkan. Oke, misalkan kita memberikan 120 atau 2 menit ya, 120 detik sebelum waktu berakhir. Nah, itu bisa. Oke, prinsip sekarang. Prinsip yang perlu ditanamkan adalah berusaha belajar ketika mereka mencari pemahaman baru, misalnya mencari informasi melalui internet, esensi dari pembelajaran kolaborasi. Bukan mahasiswa duduk bersama di lab atau di perpus, kemudian berjauhan dan mengerjakan tugas masing-masing. Bukan, tapi secara bersama-sama. Kemudian, kerja kelompok itu berusaha belajar pada situasi dan proses sosial di mana pengetahuan dikonstruksi bersama. Bukan kerja individu, kemudian selesai yang dahulu mengajari yang lain. Bukan seperti ini. Apalagi berusaha belajar dengan mengumpulkan pengetahuan bersama dan membentuk pengetahuan baru, bukan mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan individu jadi satu laporan. Prinsip-prinsip ini harus ditekankan, diisi ketika di sela-sela pembelajaran. Dosen atau guru harus selalu memberikan prinsip-prinsipnya. Ingat ya, kalian di sini kerja kelompok, susun pengetahuan baru, bukan kerja masing-masing dikumpulkan jadi satu. Nah, ini perlu seperti itu, perlu terus dilakukan seperti itu. Oke, pada tahap berikutnya kita akan masuk pada hal teknis. Hal teknisnya ini adalah bagaimana mempersiapkan pembelajaran secara kolaboratif.